Akibat kekuasaan terpisah dari Al-Quran Buletin Kafah nomor 167, 27 Rabiul Awal 1442/13 November 2020 M. Artikel dikompilasi dalam audio supaya memudahkan saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca. Islam adalah agama paripurna. Tak ada satupun bidang kehidupan umat manusia yang tidak diatur oleh syariah Islam. Syariah Islam mengatur tata cara ibadah, akhlak, makanan dan minuman, berpakaian, muamalah hingga politik dan bernegara. Demikianlah kesempurnaan Islam. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. TQS Al-Maidah 5:3. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai berikut, ini adalah nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla kepada umat ini dengan menyempurnakan agama ini untuk mereka. Mereka tidak membutuhkan lagi agama selain Islam dan Nabi selain Nabi mereka, Muhammad SAW. Karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para Nabi. Allah mengutus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada perkara yang halal melainkan apa yang telah beliau halalkan. Tidak ada perkara yang haram melainkan apa yang telah beliau haramkan. Tidak ada agama melainkan yang telah beliau syariatkan. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azhim, 3/26. Islam sebagai poros. Karena Islam adalah agama yang paripurna, tak ada alasan bagi umat untuk tidak taat dan menjalankan syariah Islam secara total. Ini adalah pembuktian keimanan seorang muslim pada agama Allah SWT. Tidak patut lisan yang sudah membaca kalimat syahadat mengambil pilihan di luar ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman, tidak patut laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Siapa saja mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. TQS Al-Ahzab 33-36. Ketetapan ini juga mengikat para penguasa. Mereka harus meletakkan Islam sebagai petunjuk dalam setiap aturan dan kebijakan. Mereka wajib memelihara urusan rakyat berdasarkan syariah Islam, tanpa memandang kepentingan kelompok, pengusaha dan pihak asing. Rasulullah SAW memuji mereka yang selalu merujuk pada syariah Islam. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Muaz bin Jabal yang pernah diangkat sebagai gubernur di Yaman mengenai cara dia dalam memutuskan perkara. 2. Bagaimana engkau memutuskan jika ada perkara yang diajukan orang kepadamu? Muaz menjawab, saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Nabi SAW bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Nabi SAW bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Beliau lalu menepuk dada Muaz seraya bersabda, segala pujian milik Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang Rasulullah ridai. Hr. Abu Dawud. Akibat Al-Quran dicampakkan tentu merupakan bencana besar ketika Al-Quran terlepas dari kehidupan umat dan terpisah dari kekuasaan. Keadaan ini telah diingatkan Nabi SAW. Sungguh-sungguh Islam itu senantiasa berputar. Karena itu berputarlah kalian bersama Alkitab, Al-Quran, sebagaimana dia berputar. Ingatlah, Al-Quran dan kekuasaan akan berpisah. Karena itu janganlah kalian memisahkan diri dari Al-Quran. Ingatlah, sungguh akan ada atas kalian para pemimpin yang memutuskan untuk diri mereka sendiri dengan putusan yang berbeda untuk kalian. Jika kalian menentang mereka, mereka akan membunuh kalian. Jika kalian menaati mereka, mereka akan menyesatkan kalian. Hr. At-Tabarani dan Al-Haythami. Dalam hadis di atas tergambarkan 3 bencana yang akan menimpa umat. Pertama,
Kitabullah terpisah, terlepas dari kekuasaan. Kedua, para pemimpin memutuskan hukum berbeda antara untuk diri mereka sendiri dan apa yang diberlakukan untuk rakyatnya. Ketiga, para pemimpin itu akan membunuh siapa saja yang membangkang kepada mereka, tetapi akan menyesatkan siapa saja yang menaati mereka. Gambaran tersebut telah nyata di mata umat. Sejak lama Al-Quran terpisah dari kekuasaan. Banyak hukum dan aturan yang dibuat tak pernah merujuk pada Al-Quran. Memang Al-Quran masih ada, masih dibaca dan dipelajari. Namun, hukum-hukumnya ditolak dan dicampakkan dengan beragam alasan. Sebagai gantinya, para penguasa lebih mempercayai hukum buatan Montesquieu, J.J. Rousseau, atau hukum warisan penjajah. Para penguasa ini juga membuat beragam keputusan yang menguntungkan segelintir orang, tetapi merugikan rakyat kebanyakan. Sanksi hukum pun diberlakukan secara berbeda. Ketika kelompoknya dan orang-orang kaya pendukungnya melanggar hukum, mereka dibiarkan bahkan diberi pembelaan. Sebaliknya, jika pihak-pihak yang berseberangan dengan dirinya melanggar aturan, dengan sigap dia menegakkan hukum dengan tegas atas mereka. Inilah yang diingatkan Nabi SAW, orang-orang sebelum kalian binasa karena jika ada orang yang mulia, memiliki kedudukan, mencuri di tengah-tengah mereka, mereka biarkan, tidak dihukum, namun jika ada orang lemah, rakyat biasa, mencuri di tengah-tengah mereka, mereka tegakkan hukum pada dirinya, hr muttafaq alaih. Penguasa semacam ini juga tidak segan-segan berlaku zalim kepada para penentangnya. Bisa dengan menutup mata pencaharian mereka, menghukum mereka dengan zalim, bahkan membunuh mereka. Namun, jika penguasa itu ditaati, dia akan menyesatkan rakyatnya. Penguasa semacam ini lebih senang dipuja-puji, dibenarkan kedustaannya, ketimbang mau menerima nasihat dan mau diluruskan. Padahal dia suka ingkar janji, buruk kinerjanya dan melakukan kemungkaran. Nabi SAW bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara kepada kalian, tetapi mereka banyak berdusta. Mereka bekerja, tetapi kinerja mereka sangat buruk. Mereka tidak suka kepada kalian kecuali jika kalian menilai baik, memuji keburukan mereka, membenarkan kebohongan mereka hingga memberi mereka hak yang mereka senangi. Hr At-Tabarani. Teguh dalam keyakinan lalu apa tuntunan Islam untuk kaum muslim pada saat menghadapi penguasa demikian? Hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau lalu menjawab, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para pengikut Isa bin Maryam. Mereka digergaji dan disalib di tiang kayu, tetapi mereka tetap bersabar. Red. Mati dalam ketaatan kepada Allah adalah lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan kepada Allah. Hr At-Tabarani dan Al-Haythami. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita diminta bersikap sebagaimana kaum Hawariyun yang tetap membela dan memperjuangkan risalah yang dibawa Nabi Isa AS. Meskipun didera dengan berbagai kezaliman, mereka tak sejengkal pun mundur dari ketaatan kepada Allah SWT. Mereka pantang tunduk kepada penguasa yang zalim. Dalam hadis di atas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mati dalam ketaatan kepada Allah SWT adalah lebih baik ketimbang hidup dalam kemaksiatan kepadanya, apalagi dengan mendukung kezaliman penguasa serta membiarkan kitabullah terpisah dari kekuasaan. Selain diminta teguh dalam ketaatan, kita pun diingatkan tentang besarnya pahala amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan pemimpin yang zalim. Nabi SAW bersabda, jihad yang paling utama ialah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hr Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah, Allah SWT berfirman, janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. TQS Hud 11. 113. Sekian. Terima kasih, mohon subscribe, like, and share.